Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Selatan akan melakukan demonstrasi konstektual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coacher bersama Saya Francisca Niken Pratiwi dari SMP Negeri 4 Karakuala. saya Miftahul Janah dari SMA IT Baitur Rahman Bunto. Saya Selina dari SMA 2 Gunung Bintang Awai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Niken. Ya, selamat pagi Bu Miftahul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Niken? Baik, sehat. Bagaimana juga kabar Bu Miftahul? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Iya, silakan Bu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coacher akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coacher. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coacher apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Ibu, ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Ya, baik, silakan Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, itu ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya Bu ya. Antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Iya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ya. Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Baik, yang ada 2 ya Bu ya yang saya kembangkan. Yang saya ingin lakukan di coaching ini adalah saya ingin coach tersebut bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan tahu bagaimana step by step cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya, seperti itu Bu. Baik ya, jadi ya indikator ketercapaian saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu akan melakukan proses coaching dan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, baik Bu. Selamat pagi. Pagi, silakan melaksanakan proses coachingnya. Ya, selamat. Ya, selamat pagi Bu Senina. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, baik Bu Niken. Gimana kabar Ibu juga? Nah, puji Tuhan baik Bu Senina.
Saya dengar Bu Senina mau menyampaikan sesuatu. Mau bercerita apa Bu Senina pagi ini? Iya, Bu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oke, baik. Saya punya waktu 15 sampai 30 menit. Oke, silakan Bu Senina mau bercerita apa? Begini, Bu Niken, di sekolah saya ini tuh saya melihat itu siswanya ini kayaknya ada rasa bosan gitu ya, Bu, untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah melulu. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada infokus, terus di situ kan juga bisa dimanfaatkan ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolah itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarpras atau media yang ada di sekolah. Nah, mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Sehingga banyak siswa itu yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, baik Bu, berarti di sekolah Bu Senina masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang berkreatif ya Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan saya tanya uh, kepada siswanya, gimana sih pembelajarannya? Jadi mereka itu kurang antusias untuk belajar di sekolah. Nah, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita pada hari ini? Saya sebenarnya begini Bu, pengen adanya perubahan gitu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih divariatif sedikit, mungkin dengan menggunakan model atau metode atau pemanfaatan media yang ada di sekolah ataupun pemanfaatan sarpras yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, baik. Jadi Bu Senina ingin adanya perubahan di rekan sendiri Ya, untuk mengubah cara mengajar ya Bu ya. ya. Betul Bu, biar ada perubahan gitu. Iya. Nah, Bu Senina, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Senina? Perubahan yang saya harapkan itu Bu ya, menuju ke arah yang lebih baik seperti penggunaan model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarpras yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal, Bu. Nah, oke, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya maksud Ibu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya. Nah, kalau dalam kasus Ibu Senina, Ibu levelnya sampai mana sudah? Mungkin kalau berbicara di level masih di level 5 ya Bu ya. Karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan apa yang sudah melakukan dan ada yang sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi apa namanya seperti PowerPoint dan seterusnya gitu. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah, terus memaksimalkan sarprasnya juga belum maksimal, menggunakan media dan metodenya juga gitu-gitu aja, Bu. Baik. Nah, kira-kira menurut Ibu Senina, level berapa yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu di sekolah?
Sepertinya enggak yang terlalu banyak ya, Bu, ya. Karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 aja dulu kali ya, Bu, ya. Karena di sini apa yang banyak guru juga sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya dari mana atau seperti apa. Ya, kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih untuk membantu guru-guru tersebut melakukan perubahan pembelajaran. Seperti apa? Mungkin yang pertama yang kita akan mendiskusikan permasalahan dari situ semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran terus. Kemudian kalau ada guru yang maunya ada perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada juga melakukan mentoring seperti itu, Bu. Baik, ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, selain mentoring, apakah ada lagi nih strategi yang ingin Ibu laksanakan untuk melakukan perubahan tadi? Sepertinya biar ada biar ada namanya mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu. Biar maksudnya semua guru itu bisa memahami Iya. gitu. Iya, baik. Kira-kira nih Bu, tadi ada mentoring ya, dan terus ada juga workshop. Dan kira-kira yang dilakukan saat ini yang paling nyaman untuk kondisi sekolah Ibu dan metode strateginya itu yang mana gitu Bu? Kayaknya Bu ya lebih kayak mentoring dulu ya. Mm-mm. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya pengennya mau ada perubahan. Jadi kalau ada pelatihan ini kan kita nanti itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan tapi di situ sebenarnya nggak ada atau belum ada Bu kemauan secara sendiri gitu. Jadi pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau itu dan melakukan adanya perubahan. Iya, baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Senina melaksanakan mentoring tersebut di sekolah Ibu? Ini Bu, saya punya teman itu dia jago banget dalam IT. Mungkin nanti dia bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa dengan Bu Titis nanti ya. Di situ akan dibantu membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu ya Bu ya. Iya, baik Bu Senina. Berarti nantinya Bu Senina akan melaksanakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya Bu ya? Ya betul Bu, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya dengan saya. Iya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan apa sih yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Saya sedikit ada gambaran Bu ya, gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin itu dengan cara mentoring gitu untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring Bu. Iya. Wah, saya sudah nggak sabar nih menunggu cerita-cerita Ibu Senina setelah melakukan mentoring tersebut. Nah, untuk saat ini Bu Senina mohon izin kita cukupkan dulu ya percakapan kita. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya Bu Niken setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Iya, sama-sama Bu Senina. Semua kita tutup dulu ya Bu ya. Selamat pagi Bu Senina. Selamat pagi Bu Niken. Ya.
Mm-mm. Baik, baik Bu Niken. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya yang sudah berjalan dengan lancar? Oh, terima kasih Bu. Tadi perjalanannya dan amat sangat lancar dan baik sekali. Oh, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Niken. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Nika sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu Niken. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menunjukkan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Bu Niken sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Niken juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu, sudah fokus terhadap coach. Arahannya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu sudah lakukan. Pastikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, Bu Miftahul, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur tirta lagi Bu untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya.